Seni bela diri. Bab 5. Pencerahan. Aura yang sangat kuat. Saya tidak tahu level apa yang telah dicapai oleh kultivasi orang tua ini. Lin Chen melirik pria tua berjubah putih itu, dan hatinya bergetar. Jika saya menghadapinya sekarang, saya akan melakukannya mungkin tidak bisa melawan. Ketika kedua pengikut Li Chuan melihat lelaki tua berjubah putih itu muncul, ekspresi mereka berubah dan pada saat yang sama mereka menghela nafas lega dan sangat rileks. Orang tua berjubah putih adalah tetua yang menjaga perpustakaan. Kekuatannya tak terduga, dan statusnya di Sekte Tianji tidak rendah. Mereka tidak berani berurusan dengan Lin Chen di depan orang tua itu. Tentu saja, bagi mereka berdua, itu setara dengan menghindari pemukulan yang kejam. Namun, ketika Li Chuan, yang tampak marah tidak jauh dari sana, melihat lelaki tua berjubah putih itu, matanya berputar. Dia mengubah ekspresi terkejutnya sebelumnya, dan berteriak dengan pilek dan air mata, "Tetua, Lin Chen itu, tidak peduli. Karena sesama murid saya, dia kejam kepada saya, dan bahkan ingin membunuh murid di sini." Tanda pedang di dada murid dapat membuktikannya, dan Wang Lin dan Li Liang juga dapat bersaksi. Saya mohon para tetua yang mengambil keputusan. Apakah kamu kejam menyerangku? Ada bukti. Lin Chen mencibir. Ini benar-benar memalukan bagi Li Chuan. Dia jelas-jelas adalah provokator sebelumnya, tetapi sekarang dia mengklaim bahwa dia membunuh sesama muridnya. Kedua pengikut Li Chuan di samping mendengar ini. Mereka tertegun sejenak, lalu pandangan kesadaran muncul di mata mereka. Salah satu dari mereka tertawa jahat dan berteriak, "Penatua, muridku Wang Lin dapat bersaksi bahwa itu adalah saudara Chuan yang dilukai oleh Lin Chen." Ya, murid Li Liang juga dapat bersaksi. Jika Wang Lin dan saya tidak mencoba yang terbaik untuk menghentikannya sekarang, saya khawatir saudara Chuan akan dibunuh oleh Lin Chen. Apakah ini serius? Setelah mendengarkan kata-kata Li Chuan dan yang lainnya, wajah lelaki tua berjubah putih itu menjadi gelap. Aturan Sekte Tianji dengan jelas menyatakan bahwa murid tidak diperbolehkan membunuh satu sama lain, tetapi sekarang ada sebenarnya murid yang mengetahui hukum dan melanggarnya. Ini sungguh berani. Kembali ke tetua, Li Chuan dan 3 orang lainnya yang memprovokasi masalah ini terlebih dahulu, dan Li Chuan lah yang mengambil tindakan pertama. Murid itu hanya melindungi dirinya sendiri. Alasan mengapa saya melukai Li Chuan adalah karena saya baru saja mempelajari pedang rantai bintang 7 dan tidak mengontrol kekuatan saat aku menghunus pedang. Aku tidak sengaja melukainya. Lin Chen membungkuk sedikit dan berkata tanpa mengubah ekspresinya. "Kamu bohong. Penatua." Kata-kata Lin Chen tidak bisa dipercaya. Sebelumnya, dia memanfaatkan para murid yang tidak memperhatikan dan tiba-tiba melepaskan energi pedang sepanjang hampir 1 meter. Dia tidak mengendalikan kekuatannya. Saya pikir itu disengaja. Li Chuan mendengar ini. Segera berteriak sebagai balasan. Tiba-tiba melepaskan energi pedang sepanjang 1 meter. Setelah mendengarkan kata-kata kedua orang itu, lelaki tua berjubah putih itu tidak meneriaki Lin Chen seperti yang diharapkan Li Chuan, melainkan tampak sedikit terkejut. "Lin Chen, kamu benar-benar menggunakan pedang rantai bintang 7. Sudahkah kamu menyelesaikan latihanmu?" Lin Chen mengangguk. "Kamu baru saja menyelesaikannya. Latih lagi dan tunjukkan padaku." Ada sedikit nada mendesak yang tidak sabar dalam nada suara lelaki tua itu di jubah putih. "Ya." Lin Chen tersenyum acuh tak acuh, dan dengan dentang, pedang baja tahan karat keluar dari sarungnya. Dia segera mengambil langkah maju, memegang pedang di tangan kanannya dan menusukkannya secara diagonal. Dalam sekejap, pedang menyala ada di mana-mana di lapangan. Ketika gerakan ketujuh tercapai, energi pedang yang panjangnya hampir 1 meter ditembakkan dari pedang baja halus, melonjak langsung ke langit, mengejutkan Li Chuan dan yang lainnya. Menyarungkan pedang dan berdiri di sana, ekspresi Lin Chen tetap tidak berubah, seolah-olah dia tidak pernah bergerak. "Haha, oke, sungguh mengejutkan. Walaupun ilmu pedang ini hanya pada tingkat menengah dari tingkat kuning, namun tidak kalah sulitnya untuk berlatih dibandingkan dengan seni bela diri tingkat atas kuning. Sudah beberapa tahun tidak dilakukan. Tolong kumpulkan. Saya sudah menguasai pose ketujuh, tapi saya tidak berharap Anda menguasainya." Melihat ini, lelaki tua berjubah putih itu tertawa terbahak-bahak, dan kegembiraannya melampaui kata-kata. Dia mengangguk penuh penghargaan, dan berkata, "Siapapun yang bisa mempraktikkan bentuk ketujuh ini sangat berbakat dan cantik. Yan Ziren, kamu, si kecil ini, dulunya bakatnya pas-pasan, tapi di luar dugaan, kamu sudah mengumpulkan banyak pengalaman dan tiba-tiba menjadi tercerahkan. Sepertinya kamu juga benih yang bagus. Kalau ada pertanyaan di kemudian hari, datang saja ke saya. Terima kasih banyak, tetua. Murid ini pasti akan mengingat ajaran sesepuh." Lin Chen mengangguk dengan rendah hati dan kemudian melanjutkan, "Tetua, ada sesuatu yang ingin saya laporkan." "Baiklah, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja." Orang tua berjubah putih itu mengangguk dan melirik ke arah Li Chuan secara tidak sengaja. Ketika dia melihat kepanikan Li Chuan, dia mendengus dingin dan memiliki masalah di hatinya. Beberapa hari yang lalu, murid tersebut menerima cairan pembentuk esensi yang didistribusikan oleh sekte. Pada saat itu, saya diplot oleh Li Chuan dan yang lainnya dan merampok muridnya dari esens-esensnya. Awalnya, saya ingin berbelas kasihan dan menyelamatkannya, tetapi mereka agresif dan menjebak muridnya, berharap para tetua akan membuat keputusan. Keputusan. Lin Chen berhenti dan berkata dengan tenang.
Kamu berbicara omong kosong. Begitu Lin Chen selesai berbicara, Li Chuan meraung marah. Diam. Wajah lelaki tua berjubah putih ini menjadi gelap dan dia berteriak dengan suara rendah. Tubuh Li Chuan gemetar dan dia hampir jatuh berlutut. Lelaki tua berjubah putih ini adalah tetua perpustakaan Sekte Tianji. Setidaknya di atas alam Tiangang. Jika ketika dia menjadi marah, momentum itu sendiri bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh Li Chuan, prajurit tingkat kelima dari alam pemurnian tubuh. Ketika lelaki tua berjubah putih melihat Li Chuan terlihat pengecut, wajahnya menjadi semakin jelek, dan dia mendengus dingin, merasa sedikit benci. Bu Chenggang berkata, Li Chuan, berapa lama kamu ingin menyembunyikannya? Saudaraku, aku tahu kesalahanku. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua berjubah putih, wajah Li Chuan tiba-tiba menjadi lebih pucat, dan dia berlutut di tanah dan berkata dengan gemetar. Kalian bertiga menyerang dan menjebak sesama murid. Sekte, kamu harus dihukum. Saya akan menerima hukuman 100 batang besi hitam, tetapi saya mengerti bahwa Anda adalah pelanggar pertama. Jadi saya akan menghukum kalian bertiga dan memberikan 300 batu spiritual tingkat rendah sebagai kompensasi kepada Lin Chen. Apakah kamu menerimanya? Orang tua berjubah putih bersenandung dengan ekspresi jelek. Bab 6. Perpustakaan. Mendengar ini, wajah Li Chuan dan yang lainnya menjadi sangat pucat. Lingxi adalah batu yang mengandung energi spiritual yang kaya. Dapat digunakan untuk berdagang dan bercocok tanam. Ada yang bermutu rendah, bermutu sedang, tinggi batu bermutu dan bermutu tinggi. Titik. Murid Sekte Tianji biasanya memperoleh batu spiritual dari melakukan tugas sekte, dan 300 batu spiritual tingkat rendah memungkinkan murid luar menyelesaikan tugas selama beberapa bulan, yang membuat Li Chuan dan 3 lainnya merasakan sakit. Murid hanya membutuhkan beberapa batu spiritual untuk membeli ramuan. Saya tidak keberatan. Lin Chen segera mengangguk ketika dia melihat lelaki tua berjubah putih menatapnya. Karena pendahulu Lin Chen sedang berjuang untuk mendapatkan poin kontribusi, dia hanya memiliki lusinan batu spiritual tingkat rendah di tubuhnya, yang tidak cukup untuk membeli ramuan. Kebetulan Lin Chen sangat membutuhkan ramuan untuk membantu dalam pelatihan dan peningkatan budidayanya. Sekarang tetua paviliun menghukum Li Chuan. Lin Chen tentu saja tidak akan keberatan dengan kompensasi 300 yuan batu spiritual tingkat rendah untuk dirinya sendiri. Setelah mendengar kata-kata Lin Chen, mulut Li Chuan berkedut keras, matanya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Dia menatap Lin Chen dengan kebencian di matanya, mengertakkan gigi dan berkata, murid dihukum. Lalu dia mengeluarkannya dari pelukannya. Sebuah cincin sederhana diserahkan kepada Lin Chen dengan enggan. Cincin ini, bernama cincin Huana, diukir dengan teknik rahasia. Terdapat ruang 1 meter kubik di dalamnya. Ruang penyimpanan di dalamnya terlalu kecil. Pembuatannya sangat sederhana dan tidak terlalu berharga. Banyak murid luar yang memiliki cadangan. Lin Chen mengambilnya dan memindainya dengan kesadarannya. Ketika dia melihat tepat 300 batu spiritual tingkat rendah di dalamnya, dia mengangguk sedikit. Melihat situasi ini, Li Chuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Chen dengan getir. Setelah membungkuk kepada lelaki tua berjubah putih itu, mereka bertiga saling mendukung dan pergi dengan enggan. Begitu Li Chuan dan yang lainnya pergi, mereka melihat 2 murid luar, berusia 16 atau 17 tahun, berjalan keluar dari perpustakaan, berbicara satu sama lain dengan suara pelan. Saudara Wang, saya mendengar bahwa Anda melakukan misi sekte beberapa hari yang lalu dan mendapatkan lebih dari 30 poin kontribusi. Seorang murid yang tinggi dan kurus berkata dengan iri. Haha, aku juga beruntung. Jika bukan karena kakak senior Tian yang menjagaku, aku tidak akan bisa menyelesaikan tugas itu. Hei, Kakak Zhu, kamu berusia 16 tahun ini, dan kamu seharusnya telah mengumpulkan cukup uang untuk menebus 1000 poin kontribusi untuk memasuki alam rahasia Gunung Tianluo. Benar. Kakak senior Wang berkata sambil tertawa keras. Sampai saat ini, saya telah mengumpulkan kurang dari 500 poin kontribusi, dan saya masih jauh dari 1000 poin kontribusi. Sebaliknya, saudara Wang seharusnya memiliki hampir 1000 poin kontribusi sekarang. Alam rahasia Gunung Tianluo. Itu bukan masalah sama sekali. Ketika saudara Wang memasuki gerbang dalam, saya harap Anda akan lebih menjaga adik laki-laki Anda. Murid bermarga Zhu berkata dengan sedih, dan kemudian berkata dengan agak menjilat. Mudah untuk dibicarakan. Kamu telah banyak membantuku selama ini. Selama aku memasuki pintu dalam, aku tidak akan menolak bantuanmu jika aku bisa, kata mereka berdua secara tersirat, dan tiba-tiba melihat lelaki tua itu. Dalam jubah putih di sebelah Lin Chen. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, berkata dengan hormat, murid Wang Yifan memberi penghormatan kepada yang lebih tua. Murid Su Feng memberi penghormatan kepada yang lebih tua. Mereka berdua tampak penuh hormat dan tampak menjadi kagum pada lelaki tua berjubah putih itu. Pada saat yang sama, mereka memandang Lin Chen beberapa kali, jelas sangat tertarik. Dia bertanya-tanya bagaimana seorang murid luar yang berada di alam pemurnian tubuh tingkat keempat bisa menjadi bersama dengan tetua paviliun perpustakaan. Baiklah, silakan, lelaki tua berjubah putih itu mengangguk ringan. Murid, silakan pergi. Keduanya membungkuk hormat. Setelah melihat lebih dalam pada Lin Chen, mereka berjalan menuju kejauhan bersama-sama, dan pergi. Lin Chen telah berdiri di samping lelaki tua berjubah putih, tidak bergerak,
Tetapi ekspresinya sedikit diam. Hanya ada 3 bulan untuk membobol dunia rahasia Gunung Tianluo. Dan poin kontribusi saya kurang dari 150, dan saya masih jauh dari menebus Gunung Tianluo sekali. 500 poin kontribusi untuk peluang alam rahasia gunung masih kurang dari setengahnya. Memikirkan hal ini, Lin Chen mengepalkan tinjunya dengan keras dan mengarahkan pandangannya ke perpustakaan di belakang gedung putih. Orang tua berjubah. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin dan mendapatkan poin kontribusi. Lin Chen, masih sulit bagimu untuk menerobos alam rahasia Gunung Tianluo hanya dengan mengandalkan pedang rantai bintang 7. Kamu datang ke sini kali ini untuk memilih rahasia seni bela diri dari perpustakaan, kan? Orang tua di jubah putih memperhatikan perubahan Lin Chen, dan tiba-tiba berkata. Ya, para murid juga berpikir begitu. Jadi mereka ingin pergi ke paviliun perpustakaan untuk memilih seni bela diri yang cocok bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ya. Namun, murid luar hanya dapat memilih bela diri tingkat rendah dan menengah tingkat kuning. Seni, dan seni bela diri tingkat tinggi dan tingkat atas kuning. Seni bela diri tingkat tinggi dan tingkat bumi masing-masing membutuhkan 500, 800, dan 1.200 poin kontribusi. Apakah Anda ingin menebus seni bela diri, atau pilih seni bela diri tingkat rendah tingkat kuning, atau seni bela diri tingkat menengah? Kata lelaki tua berjubah putih itu sambil tersenyum. Bisakah poin kontribusi ditukarkan dengan seni bela diri? Dia masih berusaha mengumpulkan cukup 500 poin kontribusi untuk ditukar dengan kesempatan memasuki alam rahasia Gunung Tianluo di mana dia bisa menemukan poin tambahan untuk ditukar dengan seni bela diri. Lin Chen menarik napas dalam-dalam, tersenyum pahit dan berkata, murid memilih seni bela diri tingkat menengah tingkat kuning. Oh, itu bagus. Ada juga banyak seni bela diri tingkat menengah tingkat kuning yang kuat. Ikutlah denganku. Bayi yang tua pria berjubah tertegun sejenak, dan segera mengerti bahwa Lin Chen mungkin tidak memiliki poin tambahan untuk disumbangkan. Jadi dia mengangguk dan berjalan menuju perpustakaan. Lantai pertama perpustakaan. Tinju ular roh, keterampilan seni bela diri tingkat menengah tingkat kuning. Setelah berlatih dengan sempurna, tinjumu bisa lincah seperti ular spiritual, dan seranganmu aneh dan sulit dipahami. Di antara baris ketiga dan keempat rak buku, Lin Chen memegang buku 10 angka di kedua tangannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, metode serangan tinju ular roh ini tidak cocok untukku, jadi menyerahlah. Fire Wind. Palem, keterampilan seni bela diri tingkat menengah tingkat kuning, pernah dipraktikkan untuk kesempurnaan, dapat menghantam gelombang panas dan angin kencang dengan satu telapak tangan, yang kekuatannya tak tertandingi. Langkah King Yun, teknik gerakan menengah tingkat kuning. Terima kasih sudah mau baca novelku, selamat menikmati.